Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyifa Rahma Revalina. Saya mahasiswa STKIP PGRI Pacitan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, semester 6 kelas E. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai teori atau konsep pemecahan masalah matematika, mata kuliah PMM pemecahan masalah matematika yang diampu oleh Ibu dosen DR Urit Tisngati MPD sebagai pemenuhan ulangan akhir semester. Mari kita pelajari bersama. Sebelum kita masuk ke materi inti, di sini saya akan menyebutkan poin-poin yang akan saya jelaskan mengenai 1. Pengertian pemecahan masalah matematika, 2. Karakteristik pemecahan masalah matematika di sekolah dasar, 3. Teori Georgi Polya, 4. Teori John Dewey, 5. Teori Krulik dan Ranik, 6. Implementasi di sekolah dasar, 7. Kesimpulan, dan 8. Daftar pustaka. Langsung saja kita masuk ke slide pertama, yakni mengenai pengertian pemecahan masalah matematika. Menurut saya, et al. 2022, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, siswa tidak hanya dituntut mampu menghitung, tetapi juga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau lingkungan mereka. Selain itu, matematika juga merupakan ilmu yang mempelajari pola, hubungan, bilangan, bentuk, serta cara berpikir logis dan sistematis. Dalam modul dijelaskan bahwa matematika memiliki struktur yang terorganisir, menggunakan simbol, berpola pikir deduktif, dan berlaku secara universal. Oleh karena itu, pembelajaran matematika di sekolah dasar harus dimulai dari pengalaman konkret menuju konsep abstrak agar mudah dipahami oleh siswa. Slide kedua mengenai karakteristik pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah merupakan proses berpikir yang dilakukan siswa untuk menemukan solusi terhadap suatu persoalan. Dalam proses tersebut, siswa tidak hanya memberikan jawaban akhir, tetapi juga memahami informasi, menentukan strategi, melaksanakan penyelesaian, dan melakukan refleksi terhadap hasil yang diperoleh. Ada 5 poin yang terdapat dalam karakteristik. Yang pertama, berorientasi pada proses berpikir. Yang kedua, memerlukan penalaran logis. Yang ketiga, menggunakan berbagai strategi penyelesaian. Yang keempat, dapat diselesaikan melalui lebih dari satu cara. Yang kelima, melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan relektif. Kita masuk ke slide yang ketiga mengenai teori. Yang pertama ada teori Georgi Polya. Dijelaskan, suatu soal dapat disebut sebagai masalah apabila penyelesaiannya belum diketahui secara langsung oleh siswa. Menurut teori Georgi Polya, dinyatakan bahwa pemecahan masalah dilakukan melalui 4 langkah yang saling berkaitan. Model ini merupakan teori yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran matematika karena sederhana, sistematis, dan mudah diterapkan pada siswa sekolah dasar. Ada 4 langkah Polya. Yang pertama, memahami masalah. Kedua, menyusun rencana. Ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang keempat, memerlukan atau memeriksa kembali. Kita masuk ke slide yang keempat mengenai teori John Dewey. Teori John Dewey ini menekankan bahwa pemecahan masalah merupakan proses berpikir reflektif. Dalam teori ini, siswa didorong untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, serta penyelesaian, menguji solusi, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh. Ada 5 langkah menurut teori John Dewey. Yang pertama adalah mengenali masalah, yang kedua mendefinisikan masalah, yang ketiga menyusun hipotesis, yang keempat menguji hipotesis, yang kelima menarik kesimpulan. Slide yang kelima mengenai teori Krulik dan Ranik. Di sini menekankan bahwa pengembangan model pemecahan masalah ini menekankan penggunaan strategi berpikir. Model ini membantu siswa memahami masalah secara mendalam sebelum menemukan solusi yang paling tepat. Menekankan penggunaan strategi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, membaca dan memahami. Yang kedua, merencanakan strategi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang keempat, mengevaluasi hasil. Selanjutnya, di sini terdapat 2 contoh. Saya akan membacakan contoh yang pertama mengenai ibu memiliki 24 buah jeruk yang akan dibagikan kepada 6 anak. Berapa jeruk yang akan diterima setiap anak? Di sini, nantinya siswa akan diajak yang pertama untuk memahami informasi atau pertanyaan, apa yang ditanya dan apa yang diketahui. Yang kedua, menentukan operasi pembagian atau menentukan angka yang terdapat di dalam soal. Yang ketiga adalah menghitung. Terdapat 24 buah jeruk yang akan dibagikan kepada 6 anak. Berarti 24 dibagi 6 yang hasil akhirnya adalah 4. Setelah itu, siswa akan diajarkan untuk memeriksa kembali jawaban yang telah mereka selesaikan. Pada slide ke-7, ini adalah implementasi pembelajaran di sekolah dasar. Berdasarkan modul, guru perlu menciptakan pembelajaran yang membantu siswa memahami konsep matematika melalui pengalaman belajar yang bermakna. Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan antara lain. Yang pertama adalah pendekatan kontekstual, yaitu menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada metode konkret, piktorial, abstrak atau CPA, yaitu pembelajaran yang dimulai dari benda nyata, gambar, kemudian ke simbol matematika. Yang ketiga ada media dan manipulatif seperti blok pemecahan, video, atau permainan edukatif. Yang keempat ada PBL,
untuk melatih berpikir kritis melalui penyelesaian masalah nyata. Yang kelima ada assessment, diagnostik atau remedial. Ini merupakan mengidentifikasi kesulitan belajar dan memberikan tindakan lanjut yang sesuai. Dari materi yang sudah saya jelaskan, yakni adalah slide yang terakhir atau kesimpulan. Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar, karena tidak hanya membantu mereka menyelesaikan soal matematika, tetapi juga melatih kemampuan menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pemecahan masalah mendorong siswa untuk berpikir logis, kritis, kreatif, sistematis, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan alasan yang tepat. Teori yang dikemukakan oleh 3 penemu ini menjadi landasan yang kuat bagi guru dalam merancang pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berpusat pada siswa. Dalam menerapkan teori-teori tersebut, secara tepat, guru dapat membantu atau berpikir tingkat tinggi dalam penerapan berbagai pendekatan seperti kontekstual, metode JPA, media pembelajaran, dan PBL membantu siswa memahami konsep matematika secara lebih bermakna, serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah terhadap situasi kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi penyampaian materi yang sudah saya sampaikan mengenai teori atau konsep pemecahan masalah matematika sekolah dasar. Apabila saya ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Di sini juga terdapat daftar pustaka dan juga biodata diri saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada DR Ibu Urip Tisngati selaku dosen pengampu yang sudah memberikan saya motivasi, dorongan, dan juga ilmu. Semoga ilmu itu dapat memberikan saya atau membantu saya untuk menjadi seorang pendidik yang lebih baik dan inovatif serta kreatif nantinya. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pemenuhan saya dalam ulangan akhir semester. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.